Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bil afiyah. Wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi dawil nufusiz zakiyah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita bersama atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, umur panjang, sehingga kita dapat bertemu pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ternyata masih ada dua nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berhasil merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah, dari alam yang tidak mengenal Tuhan, dari alam kebodohan, membawa kita kepada alam yang Islamiyah, membawa kita kepada alam yang mengenal Tuhan, membawa kita kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam juga marilah kita sanjung sajikan kepada al-sahabat yang sudah rela mengorbankan hartanya, bahkan nyawa taruhannya, tidak lain hanyalah untuk menegakkan agama Allah di atas permukaan bumi Allah ini. Doa restu kita bersama kepada alim ulama, baik ulama mutakhadimin maupun ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata penghormatan saya yang mulia kepada Al-Mukarram Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum beserta keluarga, dan yang saya hormati kepada ustaz dan ustazah yang sudah rela menghabiskan waktunya, tidak lain hanyalah untuk mengajari kami dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dan yang saya hormati juga kepada dewan-dewan juri yang sudah rela menghabiskan tinta penanya, tidak lain hanyalah untuk menilai kami dari awal pembukaan acara sampai malam yang sangat berbahagia ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Tengku Protokol yang sudah memanggil ataupun mencabut nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengupaskan satu tema pidato yang berjudul cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya yang tidak pernah mendurhaka dan tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Untuk apa? Untuk berbagai ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Dan diharapkan pula kepada para malaikat-malaikat agar untuk mendengar suara hamba-hambanya yang sedang mengalami ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan yang tergores apa yang ada di dalam hati hambanya.
Hidup ini memang tidak sunyi dari kehidupan. Segala sesuatu apabila tidak diuji, maka tidak akan tampak asliannya. Sehingga manusia tidak tahu mana yang basi dan mana yang loyang. Demikian pula terhadap orang-orang yang mengakui bahwa dirinya beriman, sudah barang tentu akan mengalami ujian dan cobaan pula. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri ma wal khairi wa ilayna turja'un. Yang artinya, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat harta, kekayaan, dan berbagai kesenangan pada hakikatnya lebih berat daripada ujian dengan bencana, siksaan, dan lain-lain sebagainya. Berapa banyak orang-orang yang memperoleh kekayaannya berlimpah justru menyebabkan kecelakaan bagi dirinya. Mengapa demikian? Sebab harta tersebut tidak dipergunakannya dengan tepat. Dan kekayaan seperti itu dapat menjadi cobaan bagi dirinya. Dan dapat kita lihat pula orang-orang yang diuji dengan pangkat, jabatan, kekayaan, kemewahan, dan lain-lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, Wallahi ma fi akhsha alaikum wa bakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama basitat ala man kana qablakum fatunafisu ma fatamlikakum kama amlaktahum. Yang artinya, demi Allah, bukanlah kemewahan atau kekayaan yang aku khawatirkan. Justru yang aku khawatir bahwa kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum kalian, lalu kalian bergelinang dalam kemewahan tersebut sehingga binasa, sebagaimana orang-orang yang bergelinang dan binasa pula. Kekayaan seperti itu ada berbagai macam dan ada yang bertingkat pula. Ada yang menimpa tubuh, anak, istri, pangkat, jabatan, kekayaan, dan akidah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian berat ialah nikmat dan kesenangan, sedangkan yang teringan ialah ujian pada tubuh seperti terkena penyakit dan kecelakaan. Ujian pada tubuh ini tidak lain hanyalah bertujuan untuk menguji kesabaran hati kita, kerelaan hati kita dalam menerima qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata ia sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni sebagian dari dosanya dan mengangkatkan derajatnya, sehingga ujian tersebut menjadi nikmat bagi dirinya sendiri. Adapun manusia yang mudah menyebabkan tergelincir mengenai akidah dan agama, kaum muslimin yang berbahagia, dari curahan saya di atas tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa hidup ini memang tidak sunyi dari perkara susah dan senang. Dan yang kedua, dikala kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus sabar dalam menghadapinya. Dan yang ketiga, dikala kita sedang ditimpa mara bahaya, kita juga harus sabar dan selalu ikhtiar, selalu memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Dari curahan saya di atas tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Terima kasih saya. Apapun hinaannya, saya cuma bisa bilang bodoh amat. Diam. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon minta maaf. Maklumlah masih belajar, masih pertama tampil kan. Baiklah, sebelum saya turun, saya akan membawa 2 buah pantun. Pantun ini dirilis oleh pemuda-pemuda termasuk saya dari Aceh. Boh amplam putih mangat dedek, boh amplam golek mangat terasa. Hajar tuan, biar gerak cewek, sebab keluarga akan diladang lah keluarga. Tek limang tek limpe. Ada menambah be? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.